Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia diberikan kesempatan untuk hadir dan bersama-sama dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan datang kepada dia dalam keadaan sehat dan mampu untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara seluruh bulan yang ada. Dan hari-hari Ramadan semuanya mulia. Namun hari yang termulia di bulan Ramadan adalah 10 malam yang terakhir. Dan kata ulama kita, di antara 10 malam yang terakhir, yang termulia adalah malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Dia dinamakan dengan Lailatul Qadar karena Al-Qadar bermakna kemuliaan. Dia adalah malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairun min alfi syahr. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Dan dia adalah dikatakan Lailatul Qadar karena dia adalah malam Al-Qadar yang bermakna malam yang sempit. Dikatakan demikian karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk memuliakan penduduk bumi dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan dalam riwayat dikatakan sebanyak jumlah bebatuan yang ada di muka bumi ini. Maka malam itu malam sempit, penduduk bumi kedatangan begitu banyak malaikat sehingga bumi dikatakan sempit dengan kedatangan para malaikat. Lailatul Qadar juga bermakna adalah malam yang ditetapkan urusan yang penting bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya biidzni rabbihim min kulli amr untuk menetapkan keputusan-keputusan takdir-takdir manusia selama setahun ke depan. Lailatul Qadar ini adalah malam yang sepatutnya kita memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat untuk menjelaskan keutamaannya. Dan Allah menjelaskan di ayat-ayat yang mulia dalam surat Al-Qadar bahwa malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan, kenyamanan, ketenangan, salam. Dan juga malam tersebut adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam artian peribadatan kepada Allah di malam tersebut lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 tahun, 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Malam Lailatul Qadar ini selalu dikejar dan dicari oleh orang-orang soleh terdahulu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW setiap tahunnya beliau menanti kedatangan Lailatul Qadar. Beliau bersungguh-sungguh beribadah di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan dan lebih khusus lagi di malam-malam ketika datangnya Lailatul Qadar. Persoalannya yang patut untuk kita tanyakan, kapan itu Lailatul Qadar? Para ulama kita berbeda pendapat tentang kapan pastinya Lailatul Qadar. Dan apakah dia datang setiap tahunnya, dan apakah dia hanya pada satu malam tertentu atau dia berpindah-pindah. Dan pendapat yang rajih insyaallah bahwa Lailatul Qadar datang setiap tahunnya dan dia berpindah-pindah setiap tahunnya, dan dia datang di malam-malam ganjil, dan inilah kemungkinan yang terbesar kata Nabi SAW, taharrau fi ashril awakhir minal witr atau min witr fi ashril awakhir. Jaga-jagalah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan sangat mungkin di 7 malam yang paling terakhir. Walaupun malam-malam yang lainnya itu juga mungkin terjadi Lailatul Qadar. Intinya dari malam-malam Ramadan yang mulia ini
maka di 10 malam yang terakhir kita perlu untuk memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Apa tanda bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar? Para ulama kita di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu tanda-tandanya kebanyakannya nanti ketahuan pada keesokan harinya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan Sabihatul Lailatul Qadar, pagi malam Lailatul Qadar itu matahari datang, laisa laha syu'a, matahari terbit namun tidak memiliki sinar yang menyengat, hatta tartafi', hingga meninggi matahari tersebut, dia tetap memancar namun tidak dengan sinar yang menyengat. Dan dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dan Imam Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang tenang, tidak dingin dan juga tidak terlalu panas. Malam yang seseorang merasakan ketenangan dan kenyamanan. Dan perlu diingatkan bahwa kadang kita beribadah di malam tersebut sebagaimana orang-orang lain, namun mungkin ada di antara kita tidak merasakan malam Lailatul Qadar itu. Dalam artian bahwa tidak semua orang bisa merasakan malam tersebut. Yang merasakannya adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mulia di malam tersebut. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita melaksanakan berbagai macam ibadah, bersungguh-sungguh melakukan ibadah di malam-malam tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, ahya lailah wa syadda mi'zarah, dan beliau tidak lagi menggauli istri-istri beliau. Beliau konsentrasi untuk ibadah, dan aiqadha ahlahu, bahkan beliau mengajak seluruh istrinya untuk memperbanyak ibadah di malam-malam tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di malam tersebut jauh lebih daripada malam-malam sebelumnya. Padahal sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang yang terkenal dengan ibadah-ibadah di sepanjang waktu. Namun ketika datang bulan Ramadan dan terkhusus malam Lailatul Qadar, beliau melakukan ibadah yang sangat luar biasa yang tidak pernah beliau lakukan sebelumnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang banyak yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita perlu melakukan banyak ibadah di malam tersebut, baik salat lail maupun membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga untuk menyambut malam ini, sebagian ulama kita menganjurkan kita mandi. Dan ini dicontohkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Zir bin Hubeish. Dua sahabat yang mulia ini mencontohkan mandi di malam-malam yang diduga terjadi Lailatul Qadar. Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang tabi'in yang mulia, juga menganjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Bahkan beliau mengkhususkan satu pakaian untuk beliau kenakan di malam yang beliau duga itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan juga kita dianjurkan memperbanyak doa di malam tersebut. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala bahkan pernah mengatakan di antara ibadah yang paling dianjurkan di malam Lailatul Qadar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang terbaik yang kita perlu panjatkan kepada Allah pada malam-malam Lailatul Qadar atau pada malam-malam 10 malam terakhir, utamanya di malam Lailatul Qadar, adalah doa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus saya katakan ketika saya mendapatkan malam tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakanlah, berdoalah kepada Allah, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Dan ini dalil bahwa di antara seluruh hal-hal yang kita butuhkan dari Allah, maka hal yang terbesar yang kita butuhkan dari Allah adalah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa umat TV yang berbahagia,
malam tersebut cuma sekali dalam setahun, maka seharusnya kita memanfaatkannya untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita mendapatkan umur yang berberkah. Bisa kita bayangkan jika kita memanfaatkan satu malam tersebut, seakan-akan kita menambah umur kita 83 tahun 4 bulan yang kita manfaatkan dalam peribadatan kepada Allah. Dan terakhir, jangan kita menjadi orang-orang yang lalai dari malam tersebut. Jangan malam tersebut telah datang kepada kita, malaikat pun telah turun dari langit, kemudian mau memuliakan hamba-hamba Allah di malam tersebut, ternyata kita termasuk orang yang tidak menghidupkan malam itu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Man hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang datang Ramadan kepadanya, lalu Lailatul Qadar datang tapi dia tidak mampu untuk memanfaatkan malam tersebut, maka dia adalah orang yang tercegah, orang yang terhalangi dari berbagai macam kebaikan dan keutamaan. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa mendapatkan malam 1000 bulan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia, yang menang dengan kedatangan Ramadan dan kedatangan Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.